hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa khairu syarru masyiatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia, memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, kesempatan-kesempatan, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya, dengan kesempatan yang Allah berikan, kita dapat berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama mempelajari hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kita, keluarga kita, andai taulan kita, orang-orang yang kita cintai menjadi orang-orang pilihan yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan penjelasan hadis ke-9, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar alias Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang termasuk para sahabat yang terakhir kali masuk Islam, karena masuk Islamnya pada tahun 7 Hijriah. Kebersamaannya dengan Rasul hanya 3 tahun. Maka tetapi dalam waktu 3 tahun tersebut beliau bertransformasi menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul, yang setiap hari sama Rasul, sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, melebihi sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam, yang belasan tahun menemani Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Ali. Itu kalah hafalan hadisnya dengan Abu Hurairah. Kenapa? Jawabannya adalah karena beliau berdedikasi. Beliau menjadikan semua waktunya untuk mendengarkan ilmu dari Rasulullah. Beliau nggak ngapa-ngapain kecuali menuntut ilmu dari Rasulullah. Beliau dari sirah beliau ini kita bisa memahami pengamalan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ahabbal 'abda idza 'amila 'amalan ayyukinah. Allah senang, Allah cinta kepada seorang hamba ketika melakukan sesuatu, ia melakukannya dengan sempurna, ia melakukannya dengan totalitas. Jadi tidak hanya sekadar melakukan, akan tetapi menyempurnakannya. Kalau kalian jadi seorang pelajar, jangan jadi seorang pelajar yang biasa saja. Jadilah kalian pelajar yang terbaik. Kalau kalian nanti jadi seorang misalnya ilmuwan, jangan jadi ilmuwan yang biasa saja. Jadilah ilmuwan yang terbaik. Jadilah kalian seorang ahli. Karena dengan begitulah kalian bisa berkontribusi lebih kepada agama Islam. Jadi kalau kalian jadi pengusaha, jangan jadi pengusaha yang biasa aja. Jadilah kalian pengusaha yang paling sukses, paling kaya, sehingga kalian paling bisa untuk bantu agama Islam, paling bisa untuk bantu sesama muslim. Begitulah Abu Hurairah. Ketika melihat dirinya, apa potensi terbesar yang saya miliki? Ketika saya ke Madinah, saya nggak punya harta, saya nggak punya keluarga, saya nggak bisa apa-apa. Maka yang saya lakukan adalah mengembangkan potensi saya. Satu-satunya yang saya punya ya diri saya.
maka beliau mewakafkan dirinya untuk menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebab kenapa beliau memiliki hafalan yang sangat kuat sudah kita ceritakan kemarin, bahwasanya pernah di suatu majelis ketika Rasulullah menyampaikan suatu hadis, sebelum menyampaikan Rasulullah bilang, "Maya besutu thawbahu hatta ufrigha min hadithi, thumma yaqbiduhu fa innahu laysa yansa syai'an ba'dah." Siapa orang yang kemudian dia menghamparkan ridanya, menghamparkan serbannya di hadapanku sebelum saya mulai majelis ini, maka nanti dia gak akan pernah bisa lupa selama-lamanya. Maka orang yang melakukan itu adalah Sayyidina Abu Hurairah, dan setelahnya Abu Hurairah gak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah menjadi orang yang pertama ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, beliau jadi orang yang pertama melakukannya tanpa babibu, tanpa mikir ABCD. Ketika Rasulullah yang perintah, langsung dilakukan. Karena itulah kemudian Allah berikan keberkahan. Dia tidak bisa lupa, tidak bisa lupa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau juga merupakan pemimpin ahli sufah. Ahli sufah, sufah itu suatu suatu tempat di Masjid Nabawi yang punya atap, di mana di sana banyak sekali orang fakir yang nggak punya harta, yang nggak punya benda, yang mereka makan dari apa yang dimakan oleh Nabi. Mereka minum dari apa yang diminum oleh Nabi. Jumlahnya kalau rata-rata hariannya berapa? 70 sampai 80. Tapi maksimalnya pernah full sampai 300 hingga 400 orang. Itu ahli sufah. Bayangin. Jadi seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dermawannya kayak gimana? Setiap hari dia menanggung hajat hidup dari 70 sampai 400 orang. Gimana coba? Ngasih makan setiap hari dari 70 sampai 400 orang. Itu makanya dermawannya Nabi itu luar biasa. Jadi Nabi itu orang yang paling dermawan, ajwadun nas, orang yang paling royal. Kalau ada seseorang minta sesuatu dari Nabi, pasti beliau kasih, pasti beliau berikan. Karena beliau nggak ada tuh nahan-nahan tentang duniawi. Kalau ada orang minta sesuatu dari Nabi dan Nabi punya itu, langsung dikasih. Bahkan ketika Ramadan itu lebih dermawan lagi. Itu ketika Sayyidina Ali mensifati bagaimana dermawannya Nabi, itu beliau katakan, wa kana ajwadu min rihil mursal. Nabi itu dermawannya melebihi angin yang berhembus. Nabi dermawannya lebih daripada angin yang berhembus. Maksudnya gimana? Kalau angin berhembus itu kan ke segala arah, semua orang kenal. Nabi itu dermawannya seperti itu. Semua orang mendapatkan kedermawannya Nabi. Yang kaya, yang miskin, yang susah, yang senang, semuanya dikasih sama Nabi. Semuanya merasakan kedermawannya Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik, ngasih sesuatu, gak mandang bulu. Semuanya merasakan kedermawannya Nabi. Semuanya bisa bertestimoni, oh Nabi itu orang yang baik. Oh Nabi itu orang yang dermawan. Nabi pernah ngasih saya. Suatu ketika itu Nabi pernah dikasih hadiah oleh salah seorang sahabat yang baru pulang berdagang dari Persia. Ketika itu anak-anakku sekalian, negara paling maju itu dua, negara paling dikdaya, negara paling terkenal itu dua, negara paling maju, peradabannya paling dikenal itu dua.
Romawi dengan Persia. Romawi dengan Persia. Ini sahabat baru datang dari Persia, bawa jubah paling bagus, bawa jubah paling mahal, paling keren, dikasih ke Nabi SAW, dihadiahkan ke beliau. Dan beliau ketika memakai itu senang banget sama jubahnya, senang banget, kelihatan dari wajahnya Rasul, kelihatan dari ekspresinya Rasul, senang banget pakai jubah itu. Ternyata tidak sampai 1 hari Nabi SAW memakai jubah itu, ada seorang sahabat yang minta jubah itu. Bayangin, itu jubah terbaik dari negara terhebat ketika itu. Jadi kalau sekarang nah istilahnya itu baju paling branded, baju apa namanya, desainer kelas atas. Mungkin kalau sekarang apa, Louis Vuitton, Balenciaga, begitu. Yang mahalnya banget, yang bagusnya banget, dikasih ke Nabi, Nabi senang makainya. Gak sampai 1 hari diminta sama seseorang. Kira-kira kalau kalian nih di posisi Nabi SAW, baru dikasih baju paling bagus, gak nyampe 1 hari diminta orang, kira-kira kalian kasih nggak? Kira-kira jawab apa kira-kira? Nggak mau, enak aja. Baru dikasih paling bagus, tapi Nabi nggak gitu. Nabi hatinya tidak ada terkait dengan dunia. Kalau ada yang minta, dikasih langsung sama Nabi SAW. Itu para sahabat yang melihat kejadian tersebut itu agak geram juga, agak kesal. Dia orang nggak tahu diri banget, nggak tahu diri. Kenapa? Melihat Nabi senang pakai jubah, kok diminta padahal belum sehari. Ini orang nggak keterlaluan banget tuh. Maka ketika para sahabat itu nanya ke orang tersebut yang minta jubahnya Nabi, kok kamu keterlaluan banget sih, nggak bisa melihat Nabi senang. Baru dikasih jubah paling bagus 1 hari, Nabi senang, kemudian kamu minta. Lalu dijawab oleh orang tersebut, karena saya takut keduluan orang. Karena saya tahu Nabi suka sama jubah ini, saya minta dari Nabi agar nanti saya dikafani dengan jubah ini. Saya dikafani dengan pakaian yang Nabi suka, yang Nabi cinta, yang Nabi demam. Jadi begitu di pikiran sahabat. Dan Nabi ya biasa aja ngasih. Luar biasanya Nabi SAW. Bayangin Nabi tadi menanggung hidup 70 sampai 400 orang di Masjid Nabawi, di Sufah. Dan orang-orang yang tinggal di Sufah itu namanya ahlus Sufah. Walam yakun ala walidihim illa sadirul umar. Saking miskinnya mereka nggak punya apa-apa. Mereka hanya punya pakaian yang ada di badan. Itu pun ala walidihim illa sadirul umar. Rata-rata orang di ahli sufa itu pakaiannya hanya cukup untuk menutup aurat. Jadi nggak punya apa-apa kecuali pakaian yang di badan. Pakaian yang di badan pun hanya cukup untuk menutup aurat. Saking fakirnya. Dan Nabi SAW nanggung hidup mereka. Hanya luar biasa sekali. Dan kemarin sudah kita ceritakan bagaimana salah satu mukjizat dari Nabi SAW ketika Abu Hurairah membagikan untuk ahli sufa yang rata-rata 70 sampai 80 orang dengan 1 kendi susu, kemudian cukup itu semua. Mereka kenyang semua. Dengan Nabi SAW kasih Bismillah, 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 cukup semua. Dan ada testimoni lain nih dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini nggak selamanya jadi ahli sufa. Beliau kemudian dia punya harta. Kemudian beliau juga pernah menjadi gubernur. Ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, apa kejadian paling sedih yang engkau alami selama hidup? Apa kira-kira 3 kejadian sedih yang kau alami ketika engkau hidup? Maka beliau jawab,
usibtu thalatha masaiba fil Islam. Saya itu mengalami 3 bencana yang luar biasa ketika saya masuk Islam. Selama saya Muslim, itu ada 3 kejadian yang membuat saya paling sedih. Yang pertama, mautun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat saya paling sedih. Yang kedua, waqatlu Utsman, ketika Sayyidina Utsman terbunuh syahid, itu juga saya sedih banget. Dan yang ketiga, wal mizwat, yang ketiga adalah mizwat. Maka kemudian mereka tanya, apa itu mizwat Abu Hurairah? Mizwat itu adalah kantong kurma. Kantong kurma. Kenapa kemudian kantong kurma itu bikin kamu sedih? Maka beliau jawab, dulu saya pernah melakukan safar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perjalanan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di tengah jalan beliau lapar. Kemudian nanya ke Abu Hurairah, kamu punya sesuatu enggak? Punya ya Rasulullah, saya punya sekantong kurma. Di dalamnya ya cuma ada 20 butir. 20 butir. Enggak apa-apa, sini kasih ke saya. Maka sama Rasulullah SAW, kurma itu dibagiin ke para sahabat semuanya. Sahabat yang ketika itu ada ribuan orang, itu dibagiin dengan kantong kurma. Ya kata Abu Hurairah, itu isinya paling 20 butir dan cukup, dan mereka kenyang semua. Maka kemudian kantong kurma tersebut dibalikin lagi ke Abu Hurairah. Maka beliau ngomong begini, idza aradta an ta'khudha minhu syai'an fakhudh wa la tabki. Kalau kamu lapar Abu Hurairah dan butuh makan, pertama kamu doa kepada Allah, baca bismillah, ambil ke kantong tersebut, tapi jangan kamu buka. Jadi ambil aja, dirobok, kemudian ambil kurmanya, kamu makan. Bismillah, kamu robok, ambil kurmanya, jangan dibuka. Maka kata Abu Hurairah, saya makan dari kantong kurma tersebut di zamannya Rasul, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, di zamannya Utsman, gak habis-habis. Itu sampai itu tahun 35 Hijriah. Berarti berapa puluh tahun itu makan dari kantong kurma tersebut. Lalu ketika malam mengutila Utsman, ketika Utsman terbunuh, untuk hibabaiti, rumahku ikut dibakar sama massa. Akhirnya kantongnya juga ikut terbakar. Akhirnya ya saya kehilangan kantong tersebut. Kantong yang menanggung hidup itu 35 kurang 7 berapa? 30